Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Di video kali ini, seperti yang kalian lihat di judul, aku mau bikin tutorial makeup looknya kayak gini, pakai brushnya dari Iris. Nah, brushnya itu ini, jadi dia itu Iris yang serinya Onyx 2.0. Nah, sebenarnya ini tuh bukan brush pertama keluaran Iris ya. Buat kalian yang nggak tahu, Iris itu adalah brand lokal. Dia itu ngeproduksi brush itu udah beberapa set gitu, udah berapa berapa edisi. Nah, sama sponge, terus juga brush cleaner kayak gitu. Nah, aku beli ini karena aku tuh pernah nyoba, aku lihat di Shopee. Nah, brushnya Iris ini satuan gini. Ini kan sebenarnya tuh satu set ya, namanya tuh Coral. Iya, kalau nggak salah Coral deh ya namanya tuh. Nah, itu satu set, terus ada yang jual kayak terpisah gitu, satuan kayak gini. Terus aku tuh penasaran kan, pengen coba gimana sih, ternyata kualitasnya bagus banget. Pas aku rasain tuh halus gitu. Nah, terus aku coba beli yang satu set kayak gini. Nah, ini tuh isinya tuh ada 15 piece. Terus harganya itu 295.000, jadi jatuhnya sekitar 20.000 kurang berarti kan. Itu menurut aku sih harganya murah banget. Murah banget, soalnya rata-rata brush itu satuannya, kalau yang jual satuan itu bisa 30 sampai 50.000 bahkan lebih gitu. Apalagi kalau brush buat muka itu pasti harganya lebih mahal. Apalagi kalau dia dari brand-brand yang udah terkenal gitu, kayak Masami Shuko kayak gitu, itu pasti di atas 50.000. Kayak aku ini aja nih, beli ini kan buat brush muka ya. Ini kan mereknya Wet n Wild. Aku ini beli sekitar 40 ribuan. Terus aku punya brush juga dari ini Beauty Creation, ini harganya 50 ribuan. Nah, sedangkan ini satu set harganya cuma 300.000 kurang. Jadi ini bener-bener murah banget kalau menurut aku ya pribadi. Nah, buat kalian yang penasaran gimana sih kualitasnya Iris ini, apakah dengan harga segitu worth it dibeli atau enggak, atau dia cuma murah tapi kualitasnya nggak bagus? Yang penasaran gimana review aku? Just keep on watching. Dalam satu set brush Iris di Onyx 2.0 ini, kalian bakalan dapet 7 brush buat wajah dan 8 brush buat mata. Nah, sekarang aku mau liatin dulu satu-satu brushnya yang buat wajah sama buat mata. Pertama ada powder brush, blush brush, foundation brush, contour brush, under eye powder, glitter brush, ini nose contour brush. Terus buat bagian matanya ada 8. Ini yang kayak dual ended gitu. Brow brush, jadi ini buat ngaplikasiin pomade alis, atau kalian bisa pakai juga ini buat eyeliner, sama ada spulinya. Terus ada lip brush, terus tapered blending, ini fluffy blending, terus ini buat concealer. Terus ini mini pensil. Terus ada kayak brow highlight brush gitu. Dia tuh unik ya. Jadi kayak fan brush tapi ukurannya tuh kecil banget. Jadi buat menaruh highlight di brow bone gitu. Terus terakhir ada eye blending, tapi ini tuh model blending brushnya tuh kayak pipi gitu, bukan yang kayak tapered bulat gitu. Sekarang aku mau langsung cobain aja gimana brush Iris ini, dia itu bagus atau enggak. Pertama aku mau mulai dari bagian mata dulu, soalnya aku mau bikinnya agak berwarna, jadi takut kalau aku ngerjain complexion dulu tuh takut ngotorin complexionnya. Aku mau bikin alis dulu. Ini aku pakai pomade alisnya dari LT Pro, terus pakai brush yang dual ended tadi, yang brow brush.
dia tuh enak, spulinya juga enak, nggak nyakitin alis gitu. Cuman kekurangannya dia itu kayak gimana ya, kayak terlalu tebel gitu, kayak kurang tipis kalau menurut aku ya. Nah ini aku bandingin sama angle brush aku yang biasanya aku pakai. Nah kalau kalian bisa lihat, ini yang iris jadi agak lebih tebel. Nah ini yang biasa aku pakai jadi lebih tipis gitu. Tapi overall menurut aku ini kualitasnya bagus banget, cuman ya itu agak susah aja kalau kalian mau bikin wing yang bener-bener tipis banget gitu. Nah sekarang lanjut, aku mau selesaiin dulu alis aku, terus aku mau lanjut ke eyeshadow. Sebelum ke part eyeshadow aku lupa, ini di sini ada concealer brush. Nah aku mau cobain pakai concealer brush ini buat ngerapiin alis aku, soalnya aku baru pertama kali juga punya concealer brush yang bentuknya pipi kayak gini. Biasanya kan agak bulat aja gitu, ini tuh pipih terus rata banget gini. Sekarang aku mau rapihin alis aku. Kalau menurut aku ini concealer brushnya tuh enak banget, soalnya dia tuh lebih kaku daripada brush concealer yang udah aku punya sebelumnya gitu. Jadi kalau dipakai buat ngerapihin gitu, ngegaris gitu tuh dia nggak akan letoy-letoy gitu, langsung set, langsung rapi gitu. Nah sebenarnya brush ini tuh nggak cuman bisa dipakai buat concealer aja, kalian juga bisa pakai buat kalau naruh eyeshadow bener-bener deket sama bulu mata gitu, eyeshadow hitam biasanya, atau buat eyeliner juga sebenarnya bisa. Ini eyeliner gel bisa buat eyeliner, kalian bikin eyeliner dari eyeshadow hitam juga bisa. Sebenarnya ini tuh multifungsi, menurut aku enak banget dipakainya. Sekarang masuk ke bagian eyeshadow, aku mau pakai dari paletnya Beauty Glaze yang Gorgeous Me. Aku mau ambil warna kuning dulu, yang ini pakai fluffy blending brush. Nah tapi yang aku notice ya, fluffy blending brush ini tuh ukurannya agak lebih besar dibandingin blending brush pada umumnya. Ini buat perbandingan, ini blending brush yang biasanya aku pakai. Nah ini yang dari iris tuh agak lebih besar gitu, terus kayak lebih padat gitu. Nah aku juga punya blending brush dari iris, ini malah lebih kecil lagi, yang dari serinya Coral kalau nggak salah. Nah, ini malah tambah lebih kecil lagi, ini paling besar. Next aku pakai brush yang eye blending yang modelnya pipi kayak gini buat ngambil warna mustard. Nanti aku bakalan taruh di atas ini warna apa aja yang aku pakai. Aku taruh di atas warna kuning yang pertama tadi. Masih pakai brush yang sama, aku mau ambil warna orange tua. Aku taruh di bawahnya warna kuning tadi, di bawahnya dikit, jadi biar dia bergradasi gitu dari oranye ke kuning atasnya. Terus aku blend semuanya pakai brush yang pertama tadi biar nggak ada harsh line. Lanjut aku mau pakai yang tapered blending yang gini. Aku mau ambil warna coklat tua tapi yang agak warm gitu. Aku taruh di outer corner. Aku sekarang mau bikin Hello Eyes
Jadi aku bakalan taruh di outer corner sama di agak atasnya inner corner di sini. Jadi nanti tengah-tengahnya aku isi shimmer, depan sama belakangnya itu warnanya lebih gelap. Terus aku bawa ke bagian crease aku warna coklatnya biar ngasih efek kalau mata aku tuh lebih dalam. Terus aku mau lebih gelapin lagi, aku ambil warna kayak coklat kopi gitu, tua banget. Aku gelapin. Aku taruh di atas warna coklat yang sebelumnya itu. Aku blend aja. Pokoknya kalau misalkan kalian ngerasa kurang gelap, terus aja tambahin sampai kalian dapat intensitas warna yang kalian mau. Next aku mau bersihin bagian tengah lid aku ini pakai concealer. Terus aku mau ambil warna burgundy yang tadi pakai favorite blending buat ngegelapin lagi ujungnya karena aku ngerasa kurang gelap. Terus ini bagian crease-nya tuh agak hilang warna burgundinya, jadi aku tambahin lagi. Nah, eyeshadownya segini aja. Nanti bagian lower lash line sama inner cornernya bakal aku kerjain setelah aku pakai complexion. Sekarang aku mau bersihin area outer corner aku. Jadi aku bakalan tarik, bikin garis gitu. Ini pakai kapas yang udah dikasih micellar water. Terus aku tarik. Lanjut aku mau pakai eyeliner, mascara, sama aku tambahin bulu mata. Terus aku mau pasang soft lens. Aku bakal balik lagi setelah aku selesai. Oke, make up matanya udah selesai. Sebelum masuk ke bagian complexion, tadi aku agak lupa ngasih informasi. Jadi brushnya Iris ini tuh gagangnya tuh lebih pendek dibandingin brush-brush pada umumnya. Nah, sebagai perbandingan, ini brush aku yang Miniso, ini yang gak ada brandnya gitu. Ini yang Iris. Dia tuh jadi lebih pendek dibandingin brush-brush yang lain. Nah, ini tuh paling panjang gagangnya. Nah, kelebihannya kalau gagangnya pendek kayak gini, jadi kalau kalian masukin ke pouch makeup itu tuh cukup gitu. Soalnya kalau yang panjang-panjang kayak gini, seringnya aku tuh nggak bisa masukin ke pouch makeup aku. Jadi dia tuh harus terpisah gitu, beli pouch sendiri yang lebih panjang. Nah, kalau ini tuh enak, dia bisa masuk ke ukuran pouch makeup yang standar gitu. Sebelumnya aku mau pakai primer dulu, ini dari Pixi. Jadi itu primernya hydrating gitu. Terus aku aplikasinya mau pakai foundation brushnya dari Iris. Biasanya aku pakai tangan, tapi sekarang aku pengen coba ngaplikasiin primernya pakai brush. Nah, kalau menurut aku ya, buat yang kulitnya kering, kalau misalkan kalian mau pakai foundation terus aplikasiinnya pakai brush kayak gini, wajah kalian tuh harus dipastiin udah bener-bener ke hydrate gitu. Soalnya kan kalau kita pakai sponge atau beauty blender gitu kan dia tuh pasti dibasahin ya, jadi kan dia udah ngasih kelembaban lebih gitu buat kulit pas ngaplikasiin foundation. Nah, sedangkan ini kan nggak basah, keadaannya kering. Kalau misalkan kulit kalian kering tuh jadi kayak kurang enak aja gitu biasanya ngeblendnya. Jadi bener-bener harus pakein skincare, kalau bisa pakein primer yang hydrating juga, dan nanti dia lebih gampang buat ngeblend
foundationnya. Bahkan kalau aku ya biasanya tuh kalau aku nggak pakai primer gini tuh aku pakein face oil gitu biar lebih enak gitu, lebih licin dia. Apalagi kalau kalian pakainya foundation yang bentuknya krim, jadi bener-bener harus licin dulu mukanya, kalau enggak bakal seret nanti pas kalian ngeblend. Buat foundationnya aku mau pakai foundation yang teksturnya cair. Ini aku pakai dari LA Girl. Aku pakainya 1 pump tapi kurang gitu, dikit aja. Soalnya kalau pakai foundation brush kayak gini, si hasil foundationnya itu jadi lebih full coverage. Soalnya dia kan nggak akan keserap kayak kalau kita pakai beauty blender. Nah, sengaja aku pakai foundation yang cair. Aku pengen lihat apakah dia itu bakal bikin foundationnya bergaris-garis atau enggak. Soalnya kebanyakan foundation brush kayak gini tuh bikin hasil blendannya tuh agak bergaris-garis gitu. Ini hasilnya setelah aku aplikasiin foundation pakai foundation brushnya Iris. Kalau menurut aku dia tuh ninggalin kayak garis-garis. Biasa garis-garis bulu-bulunya gitu tuh ada, cuman nggak terlalu kelihatan banget gitu. Tapi yang aku rasain banget sih foundationnya tuh jadi kayak kurang nempel. Emang ini sih selalu terjadi sih di wajah aku ya, nggak tahu kalau di wajah orang lain. Kalau pakai kalau pakai kuas foundation gitu pasti agak nggak nempel gitu si foundationnya. Jadi aku biasanya kalau udah pakai foundation brush gitu, aku tetap ambil beauty blender, terus aku tap lagi. Nah, cara ini bisa kalian pakai buat kalian yang pengen hasil foundationnya itu lebih full coverage tapi nggak buang banyak-banyak produk gitu. Soalnya kalau pakai beauty blender kayak gini tuh udah pasti dia itu nyerap produknya kan. Nah, kalian bisa pakai brush dulu, setelah itu kalian tap lagi pakai beauty blender biar lebih nempel, lebih nyerap ke kulit gitu. Kayaknya memang kalau foundation brush gitu tuh lebih cocok buat produk-produk yang lebih krim gitu, kayak lebih padat gitu. Lebih cocok kalau pakai produk yang cair tuh memang jadi kayak lari-lari gitu di atas kulit produknya, nggak nempel. Next aku mau pakai cream blush, ini dari ELF. Aku pakainya foundation brush yang tadi. Tuh, jadi kalau misalkan pakai brush foundation gini tuh nggak perlu pakai produk banyak-banyak, langsung keluar tuh warnanya. Nah, kalau pakai produk krim kayak gini lebih enak, lebih hasilnya nggak garis-garis gitu. Next aku mau set under eye aku pakai loose powder, tapi aku mau ngomongin dulu brush yang ini nih, yang under eye powder. Ini tuh menurut aku brushnya tuh unik banget ya. Jadi dia tuh kayak tapered gitu, terus agak pipih, terus dia fluffy. Nah, kalau kalian ngikutin video aku, kalian pasti tahu ya aku suka ngeset under eye tuh pakai yang kayak gini nih, brush kayak gini. Ini tuh dari Beauty Creation. Itu sebenarnya tuh brush highlighter, tapi aku suka pakai juga buat ngeset under eye aku, terus aku pakai highlighter juga. Nah, kalau di Iris juga ada brushnya highlighter, modelnya hampir sama gini. Sekarang aku penasaran banget gimana rasanya ngeset under eye pakai brush ini. Kalau aku pegang sih selewat ini tuh halus, enak banget. Terus dia tuh lebih apa ya, kayak lebih empuk gitu dibandingin brush yang ini. Kalau ini tuh lebih padat gitu, lebih tebal. Nah, kalau ini tuh lebih fluffy gitu. Jadi sekarang aku mau coba ngeset under eye aku pakai loose powder. Enak banget buat ngeset under eye. Halus banget bulunya.
Iya, ini enak banget, apalagi buat kalian yang mau nge-baking itu, ini tuh enak banget. Jujur, sehalus itu bulu-bulunya. Terus dia ukurannya pas gitu, jadi pas pok 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 sini tuh pas aja gitu, ngikutin sudut-sudut bawah mata. Ini aku set area-area yang pojok-pojokan pakai ini tuh enak banget. Jujur ini juga powder brushnya halus banget, terus dia bener-bener fluffy-nya tuh enak gitu, empuk gitu rasanya pas dipakai di muka. Next aku mau nge-bronze sekalian nge-contour wajahku pakai ini contour brushnya. Nah, ada yang unik, biasanya contour brush itu kan bentuknya gini ya, miring gini. Nah, ini tuh bentuknya enggak, ini tuh bulat gitu, terus sekelilingnya tuh kayak agak landai gitu loh, terus ukurannya lebih besar. Jadi kalau menurut aku, kalau kalian yang suka kontur atau bronzer yang nggak terlalu harsh, terlalu tajam banget tuh, ini enak banget, bakal ngebaunya enak banget. Tapi kalau kalian suka yang konturnya bener-bener garis banget, aku lebih prefer sih pakai brush yang kayak gini, soalnya dia lebih pipih, lebih bulunya juga lebih kecil gitu, jadi bisa presisi buat naruh. Tapi overall enak banget ini bulunya, bener-bener hampir semuanya tuh bulunya tuh halus-halus gitu loh. Terus dia hasilnya tuh jadi lebih ngebaur gitu. Dia juga ngambil produknya tuh langsung banyak. Iya, bagus banget dia ngambil produknya. Terus aku mau kontur hidung aku pakai nose brushnya. Kalau menurut aku sih ini standar ya, hampir semuanya juga bentuk buat ngekontur hidung tuh kayak gini, pipih. Jadi mirip kayak buat ngekontur pipi, cuman dia versi yang kecilnya kayak gini. Terus aku kasih kontur sedikit di bawah bibir ini biar kelihatan bibirnya tuh kayak lebih gitu loh. Lanjut aku mau pakai blush on. Ini brushnya unik lagi kalau menurut aku. Jadi kan biasanya yang tadi aku liatin gitu loh, ini buat kontur tuh biasanya kan yang miring gini, tapi ini malah buat blush on yang miring kayak gini. Mungkin ya maksudnya tuh biar pas dipakein ke pipi itu pas gitu, ngikutin bentuk tulang pipi. Tapi sekarang kita coba aja. Aku mau pakai blush on powder. Jujur sih memang lebih enak bentuknya yang miring kayak gini buat blush on, jadi bener-bener ngikutin bentuk pipi gitu kok, dibandingin bentuk blush on yang kayak powder brush kayak gini yang bulat gitu. Soalnya aku baru kali ini pakai blush on brushnya miring kayak gini, ternyata enak banget. Sebelum lanjut aku pakai highlighter terus pakai lipstick, aku mau selesaiin dulu bawah mataku. Tadi kan aku belum selesai, aku ambil warna mustard aja, pakai yang eye blending ini. Terus aku mau ambil warna hijau, jadi biar agak beda dikit gitu. Campur-campur kan nggak masalah ya, nggak ada salahnya. Ini aku pakai mini pensil brush. Ya kan? Jadi agak beda gitu loh warnanya, biar nggak terlalu flat sama semua. Terus aku blend lagi pakai blending brush yang buat warna mustard tadi, biar lebih halus. Tambahin dikit lagi warna mustardnya. Terus terakhir aku mau pakai warna
warna ungu deh, ungu yang agak-agak tua gitu di inner corner aku. Oke, make up matanya udah selesai semua. Aku udah pakai maskara di bulu mata bawah juga. Tadi aku tambahin lagi warna biru sedikit di inner corner aku, soalnya tadi ungu kayak tonjok gitu ya. Terus lanjut aku mau pakai highlighter. Nah, di set iris brush ini aku ngerasa ada dua brush yang enak buat dipakai buat pakai highlighter maksudnya. Yang pertama, brush highlighternya dia sendiri yang bentuknya kayak gini. Dia padat, agak dense gitu, terus atasnya tuh pointy gini, sama si under eye powder yang aku pakai tadi. Nah, menurut aku antara dua ini bisa kalian pakai buat highlighter. Jadi kalau kalian pengen highlighter yang bener-bener fokus gitu ya, pointy banget, kalian bisa pakai ini. Tapi kalau pengen hasil yang lebih ngebaur gitu, lebih soft, kalian bisa pakai ini. Nah, sekarang aku mau cobain pakai ini aja deh, sebelah sama ini sebelah. Kita lihat bedanya gimana. Highlighternya aku pakai dari Beauty Creation yang Scandalous Glow. Aku udah lama nggak pakai ini soalnya. Yang sebelah sini aku pakai brush highlighternya. Jadi area yang ke highlightnya itu lebih fokus gitu, cuman di sini aja tuh kayak gini. Terus hasilnya jadi dia lebih nampol gitu. Terus yang aku notice, brush ini kalau aku bandingin sama brush highlighter aku yang dari Beauty Creation, ini tuh jauh lebih lembut, jauh lebih enak dipakainya. Kalau ini tuh masih agak gimana ya, agak padatnya tuh kayak terlalu padat gitu kalau buat pakein highlighter. Padahal iris ini tuh jatuhnya harganya lebih murah. Harganya satunya 50.000, tapi kualitasnya menurut aku jauh lebih menang yang punyanya iris. Nah, lanjut buat yang sebelahnya, pipi aku sebelahnya, aku mau pakai ini brush yang under eye powder. Menurut aku pakai brush ini juga enak banget. Gimana ya? Hasilnya tuh malah jadi lebih ngebaur gitu loh. Lebih ngeblend banget sama kulit. Tapi ini juga bagus. Jadi terserah kalian aja mau pakai yang mana. Cuman ini jadi lebih halus gitu rasanya, kelihatannya. Di dagu aku mau pakai yang ini aja. Kalian kalau bisa lihat ya, ini tuh kayak kelihatan agak kasar gitu kan. Tapi kalau ini tuh lebih halus gitu kalau pakai brush yang ini. Mungkin karena dia bentuknya nggak begitu padat kali ya, jadi dia itu bisa ngebaurin si highlighternya tuh lebih bagus gitu. Soalnya kan kalau highlighter tuh semakin dia digosok gini, apalagi kalau brushnya yang fluffy gitu tuh, semakin keluar itu si partikel mutiaranya tuh semakin keluar. Nah, terus tadi ada yang ketinggalan satu brush buat mata lagi yang belum aku pakai. Itu ini yang brow highlight yang tadi kataku ini unik. Jadi kayak fan brush tapi ukurannya mini. Ini dipakai buat nge-highlight brow bone. Tuh. Ini sumpah ini enak banget. Biasanya aku kalau nge-highlight brow bone ini tuh kan pakai brush highlighter aja gitu sekalian. Tapi kalau pakai ini tuh jadi kayak lebih presisi gitu. Kita mau taruh di mana highlighternya tuh kayak plek gitu. Aduh, enak banget. Lanjut aku mau pakai lipstick. Tapi karena tadi lip brushnya udah aku pakai buat concealer, jadi aku mau pakai lipsticknya langsung aja.
Karena matanya udah heboh, aku pakai lipstick yang nude banget. Brush-brushnya dari Iris. Nah, sekarang aku mau ke kesimpulannya. Jadi menurut aku brush-brushnya Iris tuh nyaris gak ada yang gak enak dipakai. Semuanya tuh halus banget. Dia ngepack produknya juga bagus, ngeblendnya juga bagus. Terus apa ya? Aku hampir nggak nemuin kekurangannya sih. Paling yang tadi aja sih ya, foundation brushnya. Tapi mungkin itu bukan salah brushnya, tapi memang produk foundationnya aku pakai itu cair, jadi dia bikin bergaris-garis. Cuman semuanya aku bener-bener suka banget. Kalau ditanya aku recommended atau enggak, jelas aku recommend banget brush-brush ini buat kalian yang lagi cari brush-brush yang harganya affordable tapi udah lengkap, terus dia lokal juga. Nah, sebenarnya kalau dihitung-hitung ya, ini kan brush ini tuh isinya 15. Nah, harganya itu sekitar 295.000, berarti jatuhnya 20.000 kurang kan satuannya. Itu tuh menurut aku udah murah banget, guys. Nih ya, aku bandingin ini brush aku Miniso, kalau dibandingin Iris ini lebih lembut Iris. Sedangkan Miniso ini harganya itu 49.900 ya, 50 ribuan satunya. Sedangkan ini cuman harganya nggak nyampe 20.000, tapi kalian udah bisa dapat kualitas brush yang lebih bagus daripada ini. Jadi menurut aku kalian wajib punya sih, ini bagus buat yang pemula atau buat yang udah expert juga. Terus dari ukurannya juga enak banget, dia bisa gampang dibawa-bawa gitu karena si batangnya itu kan lebih pendek dibandingin brush-brush yang lain. Jadi segitu dulu aja review dari aku, semoga membantu buat kalian yang lagi nyari brush murah tapi berkualitas. Jangan lupa di like, subscribe, nyalain lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku, dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.